apa yang membuat lu berakhir sama dia? Ketika gue balik sama dia tuh jadi gini. Ternyata selama ini dia tuh punya suami. Anjir, ternyata punya suami. Dia itu terus? Ternyata juga sebenarnya udah punya anak. Dan dia ngediemin dia tuh nutupin identitasnya dari lu. Gua lihat selama ini. Dia lihat foto gua selalu lihat ada foto-foto anak kecil. Bahkan di kosan di atas lemari ada fast foto, itu foto dia sama anak kecil. Dia pajangin. Gua tanya lu nggak tanya? Gua tanya dong, itu siapa? Dia bilang tuh anak kakaknya yang kakaknya udah meninggal. Oh, jadi dia alasannya dia ngurusin ya, gitu. Gua lihat emang agak mirip, cuma kan karena gue pikir itu kan anak kakaknya, ya namanya juga satu darah. Berarti sah-sah aja lah ya. Ya pasti ada mirip-miripnya lah. Gitu, gue pikir gitu kan. Ketika gue tahu dia ternyata udah punya suami, itu dari mana? Jadi gini, ada ketika ada sekitar udah sekitar 4 sampai 5 bulanan lah ya. Sekitar bulanan. Jadi awalnya awal sebelumnya gue masih baik-baik nih sama dia nih. Masih baik, masih anteng, masih gak ada permasalahan yang rumit lah seperti keluarga gue tuh anteng gitu, karena kan gue menghilang juga. Ya kan, gue gak dicariin. Gue istilahnya hidup seneng di sono, tenang, makan tinggal beli. Duit dari dia. Iya, semuanya dikasih. Dan dia tuh tiap penghasilan kalau terapis gitu kan dia kan pasti harian ya dia dapat duitnya. Dia pulang selalu bawa 500 sampai 1 juta di dompetnya dia selalu. Dan itu dia kasih lu? Hah? Gak perlu kasih gue juga. Gue buka dompet langsung ngambil juga gak apa-apa. Gitu. Pantesan lu betah ya. Kesannya kerja jadi hak milik gitu. Oh iya. Ya kan? Udah kayak germo. Udah kayak germo papi-papi bahagia lah. Iya, lu ibaratnya udah kayak peliharaan dia lah ibaratnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah berarti sampai akhirnya lu tahu kalau dia udah punya suami, udah punya anak, itu gimana? Ketika sekitar 3 sampai 5 bulanan lah gitu. Itu dia mual-mual. Oh, dia mual-mual. Dia mual-mual. Dari situ dia udah rada sering sakit-sakitan. Udah rada kayak sering ngedrop, kadang nggak kerja juga. Hamil kali. Nah, dari situ gue bingung, nih kok jadi sering muntah-muntah, makan pun susah. Kadang makan pun cuma dikit doang gitu. Akhirnya kalau nggak salah, gue lupa inget, gue ke dokter ya cek ya kalau salah ya. Ke dokter sama dia cek. Dokter cek atau dia yang ngomong sendiri gitu. Lupa inget lah. Dia ngomong kalau dia tuh lagi hamil. Itu. Ya dalam pikiran gue kalau dia hamil berarti itu anak gue lah. Dan lu merasa panik gak kalau sana itu memang anak lu? Biasa aja. Kenapa? Karena gue pikir kalau emang dia hamil pun ya gue siap tanggung jawab. Oh, lu mau nikahin dia tuh tadi? Iya, gue pikir. Oh, berarti lu bener-bener udah cinta lah sama dia. Udah kayak kesemsem banget, gue juga bingung. Bahkan gue juga gak tahu keluarga gue setuju atau enggak. Kesana kan seperti itu. Oke. Gue menghilang gitu aja. Itu kayak kalau dipikir tuh aneh juga sih. Kenapa bisa seperti itu? Dan akhirnya lu ke dokter nih sama dia. Ke dokter, kayaknya sepertinya dia yang sebut sendiri kalau dia hamil. Ya kan? Cuman gue gak percaya dong. Kalau emang dia hamil, itu udah tuh terlintas dalam pikiran gue tuh, apa mungkin iya dia kerja selama ini terapis, mungkin ada plus-plusnya juga. Atau mungkin selama dia kerja gue anter, siapa tahu siang sorenya dia bisa di booking ke depan, di booking kan keluar gitu, kita nggak tahu. Iya, lu nggak tahu. Bisa dijemput sama om gitu, jemput sama orang. Tapi kan selama pas lu sehari-harinya sama lu, kan mainnya kan sama lu mulu. Ya iya, cuma pas dia lagi kerja dia main sama orang lain kan. Apalagi dia kerja di tempat seperti itu. Iya betul. Ya kan? Dan akhirnya lu putusin berdua untuk cek DNA tuh. Dan enggak sampai seperti itu. Enggak sampai gitu. Itu gua masih biasa-biasa aja lah. Kalau emang dia hamil ya enggak. Terus akhirnya dia sempat bilang mau gugurin. Gitu. Gua gak tahu ya dia beneran hamil atau enggak. Yang gua tahu dia cuma mual-mual. Gitu. Dia cuma merasa mual-mual, sering sakit. Dan akhirnya dia minta pulang kampung. Dengan tujuan? Dengan tujuan dia tuh mungkin lagi sakit-sakitan gitu ya.
dia mungkin kangen gitu sama keluarganya, atau pengen pulang kampung lah atau gimana, atau mungkin dia mau cek ke dokter di kampungnya aja, dia gak mau di sini gitu kan, mungkin dia kangen. Nah, namanya orang hamil mungkin dia ngidam kan. Mungkin makanya itu lu izinin dia kan. Akhirnya gue bilang kalau emang lu mau pulang harus bareng gua, nggak boleh sendiri. Karena kan kampungnya lumayan jauh ya, kalau nggak salah daerah mana ya, Bogor lah pokoknya, Bogor sana lah. Bogor daerah bus lah gitu. Iya. Ya kan, pulang kampung. Berapa hari tuh dia? Akhirnya ya oke, dia mau tuh pulang kampung bareng gua, ya kan, gua pulang kampung sama dia. Di situ dia pulang ke rumah, tuh gua gak sampai ke rumah dia, gua sewa hotel. Dia sewain gua hotel gitu. Nah di situ dia pulang, gua gak tahu rumah dia tuh, Udah besoknya cek ke dokter. Dari keterangan dokternya emang dia beneran hamil. Ada suratnya? Ada suratnya, dia beneran hamil. Masa dokternya bohong? Nah dari situ gue langsung berpikir, wah ini cewek beneran hamil nih, bukan main-main lagi. Udah gak bisa dianggap main-main. Itu sebelum itu gue masih biasa aja gitu. Wah dari situ gue udah pikir, wah ini mesti harus tanggung jawab nih. Dan semakin lu tahu kalau itu dia hamil, berarti lu semakin gimana? Semakin intens sama dia dong, makin sayang sama dia lah ibaratnya. Dan akhirnya setelah itu mungkin ceweknya juga pikir kalau emang dia hamil anak gua, gak mungkin juga bisa gitu. Dia tuh udah tahu kalau dia tuh gak bisa nikah sama gua. Beda agama. Gua gak mau masuk agama dia. Dan gitu. Lu sempat bilang sama dia kalau lu nggak mau ngikut lah ya. Dari situ dia udah berpikir pasti wah ini nggak bakal jadi sama lu. Nggak bakal bisa jadi. Udah pasti udah kepikiran itu udah kejadian udah kacau banget tuh. Dari hari itu tuh udah kacau banget tuh. Akhirnya muncul pikiran buat ngegugurin cewek lo itu. Itu posisinya gue udah balik ke Jakarta sama dia. Gue udah balik ke kos. Dari situ gue berdua udah berpikir pengen gugurin. Dari makan nanas muda, beli jamu becak, pokoknya jamu ramuan apapun yang bisa buat dia gugur. Oke. Ya kan? Tapi yang gue bingung pas di kampungnya dia cek dokternya bilang tuh kandungannya udah sekitar 2 bulanan. Udah sekitar 2 bulanan. Udah lumayan ya. Tapi kenapa dia mulai muntah-muntahnya baru sekitar 1 bulan belakangan ini? Sebelumnya biasa aja. Gitu. Apa dia tutupin atau gimana? Gue kurang paham. Iya. Nah kan, pokoknya dia udah mulai mual tuh udah sebulanan tuh gue udah merasa aneh. Tapi pas dokter bilang kandungannya tuh udah sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Sebulan atau 2 bulan, pokoknya sekitar segitulah. Nah itu untuk kandungan yang udah 2 bulanan, 1 bulan itu udah susah digugurin. Udah nggak bisa. Udah susah. Itu udah jadi janin, bukan bulat lagi. Kalau cuman bulat daging kecil gitu doang bisa digugurin. Masih bisa. Iya, keluar berak udah selesai. Nah, ini udah mulai susah nih. Gitu. Gua sampai suruh dia makan nanas muda, sampai minum Coca-Cola, sampai segala macam banyak-banyak lah biar dia gugur lah. Nggak mempan. Akhirnya ya udah, gue pikir ya udah pasrah aja lah. Mau gimana lagi? Mau misalnya ambil anak lu juga, lu juga siap tanggung jawab gitu siap, itu kan. Nah, udah kejadian itu udah kelar, udah tenang tuh. Gua maksudnya udahlah ngejalanin biasa aja, mungkin nungguin dia ngelahirin gitu kan kesannya kan. Ada kejadian tiba-tiba ada yang ngegedor pintu gua. Posisi tuh si ceweknya tuh nggak kerja, gue sama dia di kosan. Tiba-tiba ada yang gedor pintu kenceng banget tuh, gue bingung nih siapa nih. Ya kan, gue buka, buset kayak angkung glodok. Dia ngedobrak pintunya. Gue bukain kan. Lu buka, oke. Gue bukain. Gue bukain, didobrak-dobrak sama dia. Gue bingung ini siapa. Ceweknya diem aja gitu. Gue tanya ini siapa. Gue bilang, malah cowoknya malah nanya balik, lu siapa? Gue jadi bingung. Ini kan kosan gue bilang, ini kosan lu apaan? Ini barang-barang gue semua katanya. Lu kaget dong tuh ya? Gue kaget langsung syok. Gue nanya dia dan dia nanya gue balik, lu siapa?
ini barang gua semua nih. Katanya ini boneka, apa ada boneka, apa ada anjingnya tuh anjing punya dia juga. Dia bilang begitu. Iya. Dan Raninya itu gimana? Maksudnya ceweknya itu gimana? Diam aja udah, kayak terpaku diem gitu. Oh, berarti benar ya? Dia berarti... iya pokoknya diam aja gitu. Nah, dari situ gue bingung. Wah, ini udah gak enak nih. Gua istilahnya nih, wah ini bini orang nih, kacau nih. Oh, lu udah ngerasa begitu? Iya, wah siapa tahu di depan dia bawa warga kan, wah udah mati nih gue. Lu udah pasrah tuh ya? Udah pasrah banget tuh, udah wah ini sih gue udah pasti masuk orang nih, gue pikir masuk berita nih. Setelah itu akhirnya gimana? Setelah itu udah dong cekcok gue bilang, gue diam, gue udah diam, gue udah ngalah karena kan posisinya ini lu udah salah lah. Udah salah nih, udah sama bini orang ya, nih. Lu udah mati langkah lah. Inilah kisahnya, sampai dibawa surat nikahnya, sampai bawa cincin. Dia unjukin semua tuh. Unjukin semua, sampai cincinnya dibawa, cincin nikahnya. Ya kan? Nah, itu gue udah bingung tuh. Makanya gue sanksi tuh dari awal gue ketemu sama dia kan. Dia tuh kayak ada cincin gitu di tangannya kan. Gue pikir itu cincin apaan? Cincin emas beneran itu. Ya kan? Tapi pas gue lihat cincinnya di belakangnya tuh ada nama cowok. Itu sebelum ketemu nih cowoknya nih. Iya, itu udah dari awal gue kenal dia. Terus lu curiga gak? Dia bilang tuh mantan pacar dia. Gue pikir lah ya udahlah. Ya, mantan pacar masa pakai cincin emas, gue pikir gitu kan. Gue pikir ya udahlah. Berarti ternyata setelah kedatangan tuh cowok itu datang. Iya, baru tahu gue. Nah, ternyata terjawab lah itulah ya. Iya, pas gue lihat di surat nikah dia, oh ternyata ini nama cowok yang gue lihat di cincinnya tertera. Inisial A ya. Gitu. Ya udah dari dan situ. Akhirnya si ceweknya diam aja. Gue bilang ya udah lu urusin dah, ini urusan lu. Gue gak mau ikut campur. Ya kalau mau pergi, gue mau pergi dah dari sekarang kalau bisa lah. Pikir gitu kan. Malah ceweknya bilang dia mau cerai aja, dia lebih milih gue. Dia bilang begitu depan cowok? Ya, dia lebih milih gue. Dia mau cerai aja katanya. Ya udah, dari situ gue udah mikir, wah ini cewek lebih milih gue nih. Ya kan, gue pikir gitu kan, wah kayaknya boleh nih, gue lawan dikit nih. Akhirnya cekcok sampai dia teriak-teriak sana sini langsung gue teriakin balik aja. Lu jangan teriak-teriak, ini kosan atas nama gue. Bener dong, iya. Ini kosan tetap atas nama gue, lu gak bisa senonoh kayak begitu dong. Ya kan, gue suruh diem lah. Makin berontak dia kayak mau berantem kan. Gue tonjok aja. Nggak tonjok dia sih, karena kalau gua tonjok dia pasti gua salah. Iya, lu salah. Iya kan, betul. Itu kan suami sah dia. Gua tonjok pintu aja, pintunya sampai ngejengkal kan. Akhirnya dia diem, dia nangis akhirnya, nangis. Oh, dia nangis. Iya, mungkin dia udah ngedon kali pas gua liat gua tonjok pintu sampai jebol. Ya kan, dia ngedon. Bilang apa dia? Itu lu ya tega banget, dia ngomong sama ceweknya. Lu tega banget ya, ternyata lu sama cowok lain gini-gini. Ya kan, selama ini gua kasih duit, ternyata lu malah hidupin cowok lain. Nah, dari situ gue baru sadar, oh ternyata selama ini gue pakai duit dia tuh semua duit dari suaminya. Ternyata lu baru ngerasa lu tuh dibohongin lah ya. Ya, ternyata yang selama ini gue makan, gue beli ini selalu dibeliin, gue minta itu selalu dikasih, gue minta duit selalu dikasih duit. Minta 200 dikasih 200, pokoknya semuanya dikasih. Hidup tentram, udah kayak raja lah. Kan? Akhirnya pas setelah misalnya dia nangis, dia bilang kamu tega ya gini-gini. Akhirnya gimana? Cerai itu mereka? Akhirnya ceweknya bilang gue mau cerai aja, ya kan? Akhirnya ya udah, cowoknya agak sedih-sedih gitu, tapi mungkin dia mau kali atau gimana, udah pasrah. Iya. Dan akhirnya, juga kan dia udah ketahuan selingkuh sama lu kan? Akhirnya gue beli surat, gue beli materai, gue beli pen, cerai di atas kertas dulu gitu kan. Mungkin untuk sidangnya nanti lah, penting di atas materai dulu, tanda tangan gitu. Lu berarti mereka kayak buat surat keputusan cerai gitu di depan lu, berarti mereka tulis gitunya. Nah akhirnya ya udah, mereka cerai di atas kertas aja. Gitu. Belum resmi itu ya sebenarnya. Ya kalau dibilang belum resmi, mas harusnya belum resmi itu, karena belum melalui persidangan. Akhirnya setelah begitu dia pergi. Ya dia pergi akhirnya. Dan itu akhirnya lu tahu semua lah ya akhirnya ceritanya ya. Semua itu gua udah pengen ninggalin dia, mau dia lagi hamil bodo amat. Siapa tahu tuh anak suaminya kan gua tahu. Iya betul. Apalagi gua tahu itu ternyata itu kosannya juga masih dijalanin, yang deket tempat kerja dia. Gitu.
setelah misalnya cowoknya pergi itu, ternyata suaminya itu pergi, akhirnya lu gimana lu sama dia? Maksudnya apa kayak biasanya atau gimana gitu? Dia mulai gimana gitu? Ya itu, gua tadinya udah mau meninggalin dia, cuman dia tahan gua. Katanya dia cinta banget lah, sayang banget lah, gini lah, ya kan? Ya udah, akhirnya ya gua masih stay. Gitu. Karena dia memilih lu. Ya, karena dia lebih milih gua. Karena gua pikir juga ya udahlah, karena dia ada sempat bilang di kampung dia ada sawah, ada rumah gini-gini. Ya kayak kalau bahasa Hokkien-nya tuh kayak tuapau, ngomong besar. Dia selalu ngiming-imingin gua duit. Oh gitu. Iya, selalu iming-imingin gua duit. Dan lu tuh salahnya juga lu tuh kepancing lah gitu. Lu ke bawah suasana dia lah gitu ya. Iya. Nah, berarti tapi setelah suaminya datang ya gue baru tahu ternyata itu duit suami dia semua. Gitu. Cewek lu udah pergi sama suaminya. Anjir. Gitu. Sebelum pergi dia patahin kartu dia. Dia meninggalkan harta honogininya. Secara nggak langsung gitu ya? Ya, secara nggak langsung. Ketika gue jualin barang-barang dia semua tuh, wah kalau dikumpulin tuh, kalau nggak salah dulu, wah hampir 10 jutaan.